aja kali ya. Atau kayak gitu kali. Ya kalian pilih, kalian mau yang atau kayak gitu. Coba deh kalian coba ya. Di rumah, di mall, tempat-tempat publik gitu kan. Teriak-teriak kayak gitu. Aku sih udah pernah sih di mall teriak-teriak kayak gitu. Kalian coba deh mendingan. Hai, welcome to Chip Chip Channels. Balik lagi dengan aku, Raina. Yeay! Oke, jadi aku mau template. Kok template sih? Baru aja. Aku mau opening aku itu nggak template kan, biasanya kan kayak hey apa kabar kalian semua bla 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 and bla bla. Aku sekarang nggak pengen ngomong apa-apa sih sebenarnya, jadi kayak mager aja gitu kalau aku basa-basi. Yang seperti kalian sudah tahu dari judul video kali ini, aku mau review dan unboxing Super Saiyan Trunks edisi Super Saiyan Trunks Infinite Latent Super Power. Aku beli ini 450.000. Approve nggak approve-nya, worth it nggak worth it-nya kita akan cek bareng-bareng. Kalau nggak approve, sorry banget, ini akan aku buang ke tempat sampah. Ya seperti figur-figur yang menurut aku nggak layak sih. Intinya begitu. Nah pasti ini ada pros and cons-nya. Kalau gitu tunggu apa lagi, enjoy the video. Seperti biasa, kita mulai dulu dari boxnya. Kalau kalian pernah nonton review unboxing SHF Figuarts edisi Dragon Ball, itu template desain dan box packagingnya itu seperti ini. Ada cutout-nya di depan, cutout bukannya cutout di depan, terus gitu ada parts dari badannya gitu. Menurut aku cukup bagus sih. Oke, unboxing time. Aku tuh excited banget menemukan Super Saiyan Trunks edisi Infinite Latent Super Power. Karena Trunks ini kan kalau nggak salah Trunks-nya tuh dari masa depannya terus kayak bertarung sama si Cell. Jadi ini keren banget. Aku menemukan ini tuh udah keren banget sih. Masuk ke detailing, nggak tahu ya kenapa aku tuh kalau ngelihat SHF Figuarts figurnya Dragon Ball aja tuh dari jauh tuh kayak udah keren banget gitu auranya ya nggak sih? Nah ini untuk komparasinya aku menemukannya di Google. Kalau menurut aku untuk outfit sih udah sama, warna rambut juga udah sama, sepatu sama. Pokoknya intinya menurut aku untuk detailingnya tuh udah mirip sama yang kayak yang ada di anime. Dan ini yang kita dapat untuk Super Saiyan Trunks SHF Figuarts. Dan mari kita cek artikulasinya. Tapi sebelum itu aku mau peel off dulu plastiknya karena satisfying banget. Oke, ini looks-nya tuh mukanya udah garang banget kan, kayak udah siap gitu mau ngelawan Cell. Nah ini aku lagi cek untuk tangan kirinya, aku puter-puterin 360 derajat itu bisa. Sebenarnya kalau untuk tangan itu fleksibel dan cukup elastis ya, tapi ada kakunya gitu. Mungkin kakunya itu 20% kaku, 80%-nya tuh fleksibel dan elastis. Intinya kalau untuk tangan ada kakunya, tapi overall baik-baik aja. Nah, kalau kaki, menurut aku kakinya itu lebih fleksibel dibandingin tangannya ya. Lebih fleksibel banget dibandingin tangannya. Terus kalau dikeatasin 90 derajat seperti ini. Terus kalau dilekuk juga bener-bener fleksibel. Untuk kaki ya guys ya. Kalau untuk tangan agak sedikit kaku. Untuk kaki. Nah, ini juga aku kanan kiriin badannya nih itu juga fleksibel, terus nunduk, terus ke belakangnya itu fleksibel lumayan. Jadi cuma di tangannya aja sih guys yang agak sedikit kaku.
Masuk ke pose pertama. Oke, jadi kita sambil cek copot pasang tangannya sama artikulasi pembuatan posenya ya. Tadi kan aku udah copot salah satu ekspresi mukanya. Nah, tapi sama sekali nggak keras. Biasanya kan kalau figur-figur baru tuh kalau misalnya dicopot pasang gitu kan dia agak keras ya, tapi ini nggak sama sekali. Dan aku mau memperlihatkan ke kalian join tangannya. Menurut aku ini join tangannya cukup bagus. Tapi kalau misalkan lebih runcing lagi, lebih mengecil lagi itu semakin bagus. Jadi menurut aku untuk join tangannya ini cukup bagus lah, tapi nggak yang kayak bagus banget gitu tuh enggak. Nanti akan aku liatin kenapa ini joinnya itu cukup bagus. Nah jadi untuk pose pertama aku mau gimana sih Ren ngomongnya? Aku mau Trunks itu kayak mengeluarkan jurusnya kalau nggak salah namanya Final Flash waktu dia ngelawan Cell. Nah, ini kita balik lagi nih ke tangan, ke joint. Nah, ini tangannya nih, tuh, dia bisa di 360 derajat gitu, guys. Terus udah gitu, tangannya itu bisa dikeatasin gitu. Jadi menurut aku joint ini cukup bagus. Ini dia untuk final flash-nya. Nah, kayak gitu. Jadi dia kayak abis mengeluarkan apa ya, Kamehameha kali ya. Aku lupa sih. Yang penting namanya kalau nggak salah Final Flash gitu. Nah, ini looks-nya Final Flash. Nah, jadi kalau misalkan kita sampingin kayak tadi tuh, kan kelihatan tuh tangannya. Nah, ini juga tangannya tuh. Tangannya tuh kayak masih nggak bisa ke atas gitu loh, guys. Jadi cuman kayak setengah ke bawah gitu tuh. Kayak gitu untuk tangannya. Makanya aku bilangnya ini joinnya itu cukup bagus, tapi joinnya tuh kayak nggak yang bagus banget gitu tuh nggak. Mungkin kalau misalkan lebih runcing lagi, itu pasti bisa deh. Tangannya tuh bakalan kayak bener-bener naik ke atas gitu. Masuk pose kedua. Dan menurut aku pose ini tuh kayak harus wajib banget kita bikin kalau misalkan kita lagi review unboxing salah satu karakter dari Dragon Ball yang mempunyai power Super Saiyan. Ya, nih tadi aku memperlihatkan ke kalian. Maaf banget, aku tuh lupa terus gitu memperlihatkan ke kalian masing-masing ekspresi mukanya gitu. Maaf banget ya. Tapi kalau menurut aku dari kita coba pasang parts tangannya dan ekspresi mukanya itu gampang banget. Nah, ini kan tadi kita sudah lihat ya kalau untuk pasang tangannya tuh bener-bener nggak apa ya nggak sulit gitu nggak susah. Nah ini ceritanya si Trunks-nya ini lagi mau mengeluarkan Super Saiyan-nya atau sudah mengeluarkan Super Saiyan-nya gitu, jadi kayak mau nge-power up lagi. Nah jadi dari tadi aku ngerubah-ngerubah posisi kakinya ya, terutama kaki ya, karena aku insecure sekali kalau misalkan aku membuat pose, aku takut posenya tuh kaku gitu karena masih belajar ya. Jadi ini looks-nya Super Saiyan Trunks, Super Saiyan Power Trunks. Looksnya seperti ini, kakinya semoga kakinya juga nggak kaku ya, bener-bener oke gitu. Kaku nggak sih sebenarnya? Komen dong. Pose ketiga, dua pose lagi ya guys. Please banget tonton sampai habis. Jadi tuh sebenarnya tuh aku tuh pengen bikin pose yang rada ekstrim gitu. Cuman aku takutnya nanti aku tuh masih insecure gitu lagi masih belajar untuk membuat pose kan. Kalau misalnya pose kaku kan kayak sayang aja gitu. Jadi aku membuat pose yang basic-basic aja sambil memperlihatkan
performance artikulasinya itu seperti apa gitu. Nah, tapi kan kalau dari tadi yang kita lihat sendiri kan, untuk artikulasinya itu sama sekali nggak ada kesulitan apapun gitu. Cuman kalau untuk tangannya aja sih, menurut aku tangannya itu masih agak kaku ya. Dan ini kita ganti tangan dulu, karena tangan yang satu lagi salah. Nah, ini Trunks-nya ini sebenarnya lagi loncat gitu ceritanya nih guys. Untuk posenya, dia mau nyerang Cell, dia lagi loncat ke atas seperti ini. Tapi nanti di akhir video itu ada aku membuat satu pose yang dia lagi nendang. Jadi coba kalian lihat deh, terus kalian komen itu kaku atau enggak. Please banget. Kita masuk ke pose keempat, yaitu pose terakhir. Oke, jadi untuk pose keempat ini aku mau memasang tangan silangnya Trunks itu. Sekalian aku juga mau ngecek apakah bisa atau enggak, susah atau enggaknya, kaku atau enggak kakunya. Tapi kalau tangannya sih menurut aku agak kaku ya guys ya. Nah, ini untuk proses pemasangannya. Kalau menurut aku, dari pengalaman aku, kalau misalkan ada extra parts tangan silang itu sih, menurut aku agak challenging ya, karena harus kayak ada beberapa parts yang harus diteken banget gitu, yang harus ada effortnya gitu sih. Itu menurut aku ya guys ya. Tapi overall, Trunks ini cukup bagus. Tapi apakah approve atau nggak approve? Apakah akan dibuang atau akan di-keep? Nanti kita lihat aja ya setelah video ini. Jadi ini pose terakhir. Thank you kalau misalkan kalian yang sudah nonton dari awal sampai sekarang. Jangan lupa ya, pokoknya harus nonton dari awal sampai akhir. Jangan di-skip, dan jangan di-skip. Thank you! Hoha, back again to Raina. Oke, terima kasih untuk teman-teman yang sudah nonton sampai saat ini, di menit ini, di detik ini. Aku terima kasih banyak ke kalian. Thank you supportnya kalian, the best. You are amazing babies. Dan sekarang aku sudah memegang Super Saiyan Trunks Infinite Latent Super Power. Jadi ini Trunks dari masa depan, dia mau ngelawan Cell kalau nggak salah. Mohon dikoreksi ya kalau misalkan aku ada salah kata atau penyampaian, koreksi di kolom komentar ya. Jadi ini Super Saiyan Trunks ya, tahu, dari masa depan mau ngelawan Cell kan ceritanya. Jadi menurut kalian ini approve atau nggak approve ya? Aku lagi bingung nih, kayak in the middle gitu. Sih in the middle, boleh dong gue. Iya, dah iya. Jadi ini di tengah-tengah sih. Aku mau nge-approve juga gimana gitu, terus mau nggak approve juga sayang, karena itu Dragon Ball gitu, legend banget kan. Apalagi aku juga suka Trunks. Jadi kita cek dulu untuk pros and cons-nya. Tuh kan, ngomong sendiri, nanya sendiri, jawabnya sendiri guys, kayak orang gila. Pertama, artikulasinya, aku nggak tahu ini pros atau cons ya, tapi menurut aku ini pros sih. Untuk artikulasinya lumayan bagus lah, cukup bagus. Masih ada kakunya sedikit, tapi nggak se-fleksibel kayak Orochimaru atau edisi-edisi Naruto yang lain-lain. Tapi ini kan edisinya Dragon Ball kan, jadi kan setiap edisi kan suka beda-beda gitu. Nah, jadi menurut aku artikulasinya itu cukup bagus. Terus yang kedua, untuk parts yang dikasih juga menurut aku biasa-biasa aja sih, nggak banyak, nggak sedikit, jadi cukup. Terus yang ketiga, kemiripannya sama yang ada di anime menurut aku cukup lumayan mirip. Dan yang keempat ya,
Prosnya yang keempat ini dengan harga 450.000 SHF Figuart Super Saiyan Trunks dari Dragon Ball. Menurut aku worth it banget. Jadi ini approve. Yeah! Kayak orang gila guys, gue guys. Beneran kayak orang gila. Ya intinya Super Saiyan Trunks ini approve. Dan kalau kalian suka banget sama Dragon Ball, terus pengen ngumpulin SHF Figuarts-nya, kalian harus beli Super Saiyan Trunks ini. Karena ini tuh keren banget menurut aku. Terus ya walaupun artikulasi dan bla 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 prosnya itu seperti tadi yang aku bilang, tapi ini worth it banget every penny. Boleh lagi gue. Oke, daripada aku ngebacotnya lama banget dan kalian bosan, kalau kalian suka dengan video yang aku bikin, jangan lupa like, subscribe, komen supaya aku semangat lagi bikin konten untuk kalian. Bye bye.